Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu berharap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Oh ya anak-anak, selama pembelajaran kemarin bagaimana keadaan kalian? Bisa mengikuti kan? Ya, Ibu berharap kalian masih tetap stay, masih tetap watching, masih tetap semangat untuk selalu belajar. Oke anak-anak, walaupun dengan keterbatasan kita tidak bisa bertemu, Ibu berharap kalian semua dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Karena kalian sudah kelas 9. Oh iya anak-anak, kalian tentu sudah memahami materi yang kemarin sudah Ibu berikan, yaitu tentang naratif teks. Nah, sehari ini Ibu akan memberikan materi tentang recount text. Oke anak-anak, stage context. Recontext is to describe how something happened, or to tell a story, or to tell the past event. Jadi recontext itu adalah suatu cerita atau mendeskripsikan bagaimana sesuatu terjadi atau menceritakan sebuah cerita atau peristiwa di masa yang lampau. Maka recontext tersebut sebagai teks yang isinya menceritakan beberapa kejadian. Teks recount itu berdasarkan pengalaman pribadi penulis. Jadi pengalaman pribadi yang ditulis itu maksudnya berupa apa saja. Bisa pengalaman kalian yang lucu, bisa menyenangkan, bisa menyedihkan, ataupun dari kronologi sebuah kejadian, peristiwa, dan tentu saja itu adalah sudah lampau. Maka recount text itu menggunakan past tense dalam pembuatannya. Tentu kalian bisa mengarang ataupun bisa membuat recount text berdasarkan pengalaman kalian, tentu saja pengalaman yang nyata tentunya. Nah, karena recount text ini adalah sebuah bacaan atau menceritakan kronologi kejadian yang nyata atau benar-benar terjadi. Berbeda dengan naratif kemarin anak-anak, karena naratif itu tidak nyata, ya kan? Oke, nah sekarang kita membahas tentang struktur teks dalam recount text. Yang pertama adalah orientation. Dalam bagian ini menceritakan latar belakang cerita. Misalnya, siapa saja yang terlibat di dalam cerita tersebut anak-anak. Yang kedua, events. Event ini adalah rentetan kejadian secara rinci tentang how, bagaimana, why, mengapa cerita tersebut terjadi. Event atau peristiwa diceritakan secara kronologis dan berurutan. Yang ketiga, reorientation. Nah, bagian ini adalah bagian penutup cerita. Biasanya berupa komentar penulis tentang pengalaman yang dialaminya. Nah, sekarang unsur kebahasaan dalam recount text. Unsur kebahasaan dalam recount text itu yang pertama menggunakan tenses past tense. Contoh, I went to Prigi Beach yesterday. I went dari kata kerja bentuk kedua. Pertamanya apa anak-anak? Go. Ya, artinya apa? I went to Prigi Beach yesterday. Oke. Nah, makanya when itu karena kata kerja bentuk kedua, maka ini adalah past tense ya anak-anak. Jadi dalam membuat recount itu menggunakan past tense. Yang kedua, nouns.
Ada banyak nouns atau kata benda yang digunakan untuk menjelaskan apa dan siapa. Contohnya, my sister, the building, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, action verb. Karena tentunya banyak tindakan yang dilakukan dalam kejadian yang diceritakan, maka action verb sering digunakan untuk jenis teks ini. Contohnya, went, met, visit, wrote, spoke, saw, sang, drank, ate, dan sebagainya. Nah, sekarang adverb. Adverb ini digunakan untuk menjelaskan verb dengan kata kerja. Contohnya, at my house, at the beach, in the zoo, dan sebagainya. Nah, sekarang contohnya rekonteks ya. Coba kalian tentu bisa. Kalian bisa membuat karangan dalam bentuk rekonteks. Nanti kalian bisa browsing di Google ataupun di YouTube ya, bisa cari-cari referensi apa itu rekonteks, apa itu bedanya dengan naratif teks ya. Nah, contohnya tadi sudah saya kasih contoh satu, I went to Bricky Beach yesterday. Contoh yang kedua, siapa yang bisa? Oke, tentu bisa kalian ya. Oke, I saw a beautiful mess. Terima kasih anak-anak. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.